manggungnya apa segala Bentar, macam. bentar dulu. Lu kayaknya unhappy. Jadi maksud gue ini project kan? Nggak, soalnya gue jujur kesini tuh tadinya nggak expect untuk ada perbincangan ini gitu sebenarnya. Gitu. Basically sih gue udah nggak di coklat sih sebenarnya. Udah nggak di coklat lu sekarang? Gue sih jujur lebih sedihnya nangisnya waktu itu tuh gue. Oh sempet nangis anjing. Ayo gue keceplosan, sumpah gue keceplosan. Oke, ketemu saya lagi Ferdi di channel saya di acara All You Can Hear bersama anak saya, namanya Excel. Apa kabar Dedi? Luar biasa. Ini beneran lama nggak ketemu sih. Kita lama kali nggak ketemu Lama ya. nggak ketemu. Jadi Excel ini adalah anak sahabat saya, Ovi, Riff, gitaris Riff yang kondang, rockstar satu itu yang nggak pernah tua. Nggak bisa. Ini tua. anaknya. Jadi kita pernah satu frame ya. Pernah dan ya, itu udah nggak kerasa ternyata udah salah satu legend banget gitu. Iya. Kayaknya baru kemarin tapi ternyata Itu udah udah 11 tahun yang lalu. 11 tahun yang lalu dulu kita pernah main. Dan filmnya alhamdulillah booming waktu itu. Alhamdulillah. Dan dia jadi anak saya, makanya saya bilang ini anak saya. Excel gimana kabar Apa Excel? kabar? Aduh. Kangen banget. Jadi memang ini kalau kalian lihat nih tempatnya di sini tuh, gue tuh sebenarnya pernah kesini dan itu bahkan sebelum syuting saat itu. Iya, waktu itu ya. Jadi, udah lama sebelumnya ya. Lagi syutingnya itu gue baru umur 18 apa 19. Iya, betul, Masih betul, ABG lah gitu. Sekarang udah, ini juga udah Saya sudah meninggalkan dunia hitam, ya. Jadi kita sudah pure dunia putih. pur. Baru jangan rokok, santai. Santai-santai. Nah ini kebetulan dia juga orang Bandung juga, jadi kita juga ngomong juga. Excel gimana kabarnya Excel? Alhamdulillah sehat. Gua ngelihat lu ngeband masih jalan terus. Ya. Gua ngelihat kan sama Angel, sama Coklat, sama segala macam. Gua ngelihat Garasi juga sekarang. sama garasi juga ya. Terus udah gitu usaha juga gua ngelihat lu ada kuliner juga. Ya. Betul ya? kuliner. Dan konten kreator juga. Pokoknya apapun itu yang bisa dikerjakan. Itu kenapa begitu? Yang Karena mana? lu udah nikah apa gimana? Enggak sih, gue tuh emang gini om, manggil om nggak apa ya, karena emang Apa-apa gue dong, manggilnya apa-apa. om gitu. Seneng ngulik sih basicnya, seneng ngulik dan gue itu juga pertemanan gue tuh luas, jadi nggak cuma dari musisi, ada yang dari bisnis, ada yang dari segala macam, dan gue tuh selalu kayak setiap ketemu sama siapa tuh gue pengen tahu gitu gimana cara kerja apa segala macam, dan gue cobain. Contohnya kayak gue ketemu sama temen gue yang punya restoran banyak, gue tanya gimana, gue coba, gue buka. Oh, iya? Gitu, kayak gitu-gitu. Pun dengan bisnis juga sama, kayak sekarang gue buka multimedia, Excel Media gitu. Itu karena gue suka datang ke event siapa, gue bukan nonton orangnya tapi gue ke FOH-nya gitu, kayak ini ngerjain gimana sih, ini bikin apa segala macam. Dan kebetulan Padahal juga mungkin di situ lu manggung ya. gue manggung, Tapi lu ke belakang. tapi gue ke belakang gitu, gue kayak iseng aja ngeliat ini Videotron tuh gimana sih kerjanya. apa segala Ini macam. nyanyi hayangnya Hawaii. Hayangnya Hawaii. Bahasa Sundanya itu pengen tahu terus ya. Tapi alhamdulillahnya apa yang dikerjain ya berjalan lah gitu, berjalan gitu. Itu knowledge kan buat lu. Akhirnya Ilmu jadi kan? knowledge juga. Jadi meskipun kayak sekarang restoran gue sekarang misalkan ada yang down atau segala macam, gue selalu melihat itu sebagai Oh, restoran udah nggak? restoran masih ada yang buka, cuman maksudnya ada yang udah collapse lah ya bahasanya, ada yang udah collapse. Tapi gue ngeliatnya memang Oh, pandemik ya. justru restoran Excel itu om naik bangetnya saat pandemik justru. Jadi pada saat pandemik itu band pada Berhenti, tiarap berhenti, semua. kita tiarap gitu. Gue yang tadinya awalnya sebulan pertama masih hahehe, 2 bulan hahehe, 3 bulan udah mulai kayak ini gimana ya, hahoho gitu kan. 3 bulan akhirnya bikinlah kalau teman-teman ada yang tahu, gue bikin itu bareng sama temen gue itu Teras Japan namanya saat itu. Teras Japan. Japan. Oke. Tapi itu di memang daerah mana tuh? sekarang ini sih udah 43 cabang. Lu ini tuh sendirian. Tapi nggak sendiri, gue sama partner. Cuman gue sekarang memang ya gue udah berhentiin dulu lah di sisi itu ya, karena memang udah terlalu ini ya. 43 cabang. Ini mah bukan main-main, ini mah bukan iseng anjing. Oh iya. Itu Teras Japan itu, dan sekarang juga kalau teman-teman masih suka makan itu juga masih ada. Cuman memang Excel tuh di situ juga awalnya tidak yang bikin sengaja kayak wow gue invest nih. Gue cuma ada temen, dia orang Jepang juga. Nah dia bilang Excel bisa bantu konsepin nggak gitu. Oh, jadi akhirnya lu berpartner lah. Pokoknya gue yang konsepin, terus ya segala macam. Tapi akhirnya di situ gue jadi belajar juga kayak stokir apa segala macam sembari gue. Ini akhirnya gue dapat ilmu baru lagi, gue coba buka sendiri lagi. Kayak gitu. Boleh tahu nggak yang lu konsep apa sih sebenarnya?
Marketing plan-nya atau desainnya atau masakannya apa? Jadi gini, gue jujur bukan orang marketing, Om. Jadi gue nggak sekolah marketing, gue nggak sekolah desain, gue nggak sekolah apa. Ini kebetulan aja yang tadi gue bilang gue cuma suka ngulik gitu loh. Sampai akhirnya kayak yang Teras Japan ini gue mulai dari grafisnya, dari desain tempatnya, interiornya, sampai ke ya bisa dibilang agak ada sedikit strategi marketingnya lah gitu. Oke, yang lu tahu lo setahu-taunya lu lah lu keluarkan ya. Setahu-tahu gue keluarin, dan satu hal ya gue tuh senengnya kayak salmon ngelawan ombak gitu. Jadi Jadi kalau saat itu Iya, brand gua itu pada berombanya mencari influencer, gue bilang ya gue nggak usah itu. Oke. Kita start dari nol. Karena kan sekarang semua brand itu udah perang influencer, influencer, kan. betul. Kalau gue sekarang gue bilang sama partner gue, udah pokoknya kita start from basic lagi, kita benerin makanan yang berarti bagus. lu anti mainstream ya? Berusaha anti mainstream gitu. Anti mainstream. Oke. Ya, but it works. 43 cabang. Iyalah 43 cabang. Gua satu cabang yang nggak ada. Kalau ada cabang yang 43 gitu udah gila itu sih menurut gua. Lu akan mengambil effort yang besar juga ngurusin itu. Ngurusinnya luar biasa. Terus sekarang anak udah berapa? 2, udah jadi aki ya. Udah jadi aki. Jadi aki. 2 cewek cowok. Cewek cowok. Wih, udah sepasang. Namanya siapa? Yang gede itu namanya Ashba, itu gue ngambil dari gitaris favorit gue namanya DJ Ashba kan. Asba. Oke. Ashba, yang kedua itu Ashley namanya. Ashley. Ashley. Oh, udah sepasang dia. Oke. Umur berapa sekarang? Ashba yang gede itu udah 5 tahun, dia baru udah masuk 5. TK, yang satunya lagi 2,5 tahun. Oke. Tapi targetnya sih nggak kayak Om Ferdi ya. Karena ini masih jarinya. Nggak mau banyak, nggak mau banyak. Apa? Nggak mau banyak. Kalau guanya mau sih sebenarnya. Cuman melihat kondisi aja. Berarti kalau lu udah mapan banget, banyak. Banyakin aja. Oke. Gas terus. Gitu dong, rock and roll. Nah sekarang gue mau nanya nih, Sel. Lu kan punya bapak seorang rockstar nih. Yang se-Indonesia, siapalah nggak kenal bokap lu. Bokap lu udah salah satu yang legend lah. Living legend yang ada di Indonesia. Ya sama seperti Om Ferdi juga pastinya. Lu membawa nama besar bokap tuh seneng, dipermudah, atau berat sebenarnya? Nah, apa sih Banyak. cerita di balik itu? Ini sebenarnya pertanyaannya dulu banyak juga yang nanya, cuman Iya. cuman karena gue sekarang itu udah lebih bisa membahasakan gitu apa yang gue rasakan gitu. Jadi gini, mungkin susahnya adalah memang akhirnya ekspektasinya orang itu lebih kepada gue. Maksudnya ekspektasi itu kayak mungkin mana sih yang si Excel itu seperti apa sih, anaknya si ini tuh seperti apa sih. Akhirnya memang Ekspektasi tinggi ya? dulu ya, tapi kalau sekarang nih memang di arah sana tuh orang tuh udah lebih melek gitu. Kalau kayak dulu tuh ini mah cuma gara-gara anaknya Oki aja dia bisa begini. Tapi kalau saat ini sih enggak, karena memang pada kenyataannya kalau lu nggak punya kemampuannya, lu juga nggak bakal di hire gitu. Jika misalnya gara-gara Excel tuh anaknya Ovi sehingga Excel bisa masuk band ini, ya nggak seperti itu. Kalau gua nggak bisa main di band itu atau gua nggak punya skillnya, gua nggak akan dipakai di band itu. Betul. Ya sekarang kita lihat juga banyak juga kan seperti Bonti gitu ya. Bonti juga dia nggak akan bisa seperti sekarang jika dia tidak punya kemampuan main drum yang bagus sekali gitu kan. Betul. Jadi ya memang sekarang ini udah lebih melek dalam sisi itu, dan dibanding senengnya gue tuh nggak juga memanfaatkan privilege itu gitu. Jadi kayak misalkan gue tuh memang orang itu sangat-sangat suka banget ngikutin peraturan. Jadi kalau kayak memang peraturan harus begini, bukan gara-gara gue itu siapa atau gue anaknya siapa, gue nggak pernah pakai privilege itu. Karena sebenarnya ada aja yang nawarin. Cuman sekali doang gue pakai privilege itu saat gue ditilang. Iya anaknya Ovi. Ntar dulu gue ditilang nih saat di Blok M, gue buka jendela. Anjing ditilang. Oh ini mah anaknya Ahmad Dhani, kita udah jalan-jalan. Ya udah, gue kan privilege orang lain tuh, gue pakai. Anaknya Ahmad Dhani. Dan disangka anak lu ini, nanti lu langsung membiayai. Jadi gue bilang, oh nggak apa-apa, gue pakai privilege. Thank you ya siapapun itu gitu ya. Pas itu Pak Polisi saat itu ngiranya gue anak Ahmad Dhani, nggak apa-apa lah. Yang penting gue bebas. Bebas dari tilang, oke. Terus ada nggak lu pernah gini, lu mau mencapai titik, pasti kan kalau namanya anak, gua harus kayak bapak gua atau lebih dari bapak gua, pasti selalu begitu. Hero soalnya kan, bapak itu kan hero. Pernah nggak ada rasa yang frustasi yang anjing, gue kesel nih jadi anak dia malah jadi susah nih, gue ngejarnya susah, orang ekspektasi tinggi. Ini yang gue pernah curhat anak gue nih sebenarnya. Anak-anak gue juga kan begitu. Itu jujur itu yang gue rasain. Maksudnya bedanya kalau orang-orang yang kenal bokap gue, mereka pasti Om juga tahu bokap gue tuh orangnya sangat-sangat slow aja gitu. Dan dia tidak ada tuntutan kepada gue harus untuk seperti gimana, apa, dan dia lebih ke kayak ya berjalan aja hidupnya. Dia nggak yang flow aja ya. Dia juga tidak yang mengejar bahwa gue tuh harus jadi gitaris, gue tuh harus ya buktinya gitar. lu jadi drummer.
Iya gitu, dan maksudnya bokap gue juga dia sendirinya pun tidak yang terlalu ngejar, pokoknya dia ngejalanin itu adalah tetap tenang dan have fun lah gitu. Tapi bedanya dengan gue tuh emang punya target itu gitu, kayak gue tuh umur segini harus bisa begini, bisa begitu, bisa begini gitu. Tapi memang akhirnya gue pun merasakan saat target itu tidak tercapai, itu menjadi frustasi, gue menjadi merasa kayak gue itu tidak punya kemampuan, gue merasa gue itu tidak layak apa segala macam. Dan itu yang selalu bokap gue akhirnya menengahkan bahwa target itu boleh, tapi bukan berarti itu menjadi barometer bahwa kamu itu sukses atau tidak gitu. Itu yang akhirnya jadi penyeimbang, karena kalau target itu sebenarnya ya, Om Scorpio kan itu sering ngomong kan. Kita sama bertiga itu Scorpio semua. Scorpio semua gitu. Saya, dia sama Ovi itu Scorpio kita semua. Ambisius, kita tuh orangnya sebenarnya ambisius kan, tapi memang juga sering sekali itu stres banget gitu, karena ambisius itu akhirnya menjalankan segala sesuatu tuh dengan pressure gitu. Dan itu yang sekarang gue tuh lagi pelajari untuk berusaha untuk ya kita ngejalaninnya lebih santai. Akhirnya lo lebih ke nerima ya? Lebih ke nerima, legowo. Legowo. Dan ternyata pas legowo akhirnya jalan-jalan itu malah terbuka gitu ya, dibanding dipaksakan gitu dengan segala cara gitu. Oke. Mantap nih. Umurnya 30 udah pas. Berarti umurnya ngomongnya udah ngomong 30 nih, udah bukan 18 tahun dulu. Lu sekolah sampai kuliah apa enggak? Enggak. Berarti lulus SMA? Lulus SMA. Gue lulusan SMA. Lulusan SMA. Untuk cari kerja lu tahu dong susah kalau untuk ngandelin dari itu. Iya. Ya, oke. Lu berarti berdasarkan skill lu. Bisa dibilang begitu. Susah nggak? Begitu lu menikah, terus lu harus membiayai. Dalam keadaan apalagi kemarin ya. Lu kan coklat pada saat itu ya. Coklat juga merasakan hal lagi gamang tuh waktu itu kan. Iya. Karena lagi pergantian apa segala macam. Itu dia. Masukan kurang, itu gimana lu mengatasi itu? Sebelum masuk ke masalah how to survive-nya gitu ya. Tapi satu hal juga yang akhirnya Excel ngerasa gini sih, Excel ngerasa bahwa jika di luar itu lagi banyak ya problem atau kesusahan finansial apa segala macam, itu memang keluarga di rumah itu adalah titik paling ringan untuk kita bully. Itu pelajaran yang saya terima tuh, karena pas stres di luar seperti apa, akhirnya yang kena amarah kita itu adalah orang-orang di rumah. Saya gitu. At least saya saat itu gitu. Gue saat itu tuh ngeliat anak-anak berisik sedikit jadi kesel jadi karena keadaan di luar. Tapi Excel sekarang coba balik gitu. At least Excel ngeliatnya sekarang itu keluarga itu sehat, keluarga itu ada. Itu yang harus Excel bikin jadi penenang untuk bisa cari solusi. Karena kalau kemarin tuh awal-awal pandemi itu yang terjadi gitu. Mumet gitu kan, uang nggak ada, job nggak ada, di rumah marah-marah, itu pengalaman gitu. Terus kalau bokap lagi ngetop nih, lagi banyak panggungnya, lu nggak ada. Ada nggak sih lu iri atau gimana sih? Apa gimana gitu? Ini kita buka sesuai dengan tema acaranya, terbuka lah ya. Terbuka. Kita All you can hear. All you can hear gitu. Excel sama papa itu benar-benar saling pengertiannya udah beyond words gitu loh. Beyond words. Okay. Jadi saat papa nggak ada, Excel jalan gitu. Oke. Kayak kemarin lagi saat pandemi gitu, papa lagi nggak ada, Excel ya. Lu yang berganti menjadi. Gue yang berganti gitu. Oke. Tapi berarti menjadi tim ya. Oke. Sampai detik ini pun masih sangat-sangat sering terjadi ya dia bantu gitu loh. Okay. Dalam hal apapun ya, nggak cuma hanya Iya, bukan finansial aja, tapi apapun aja. Dan itu sudah kayak menjadi algoritma kita berdua yang nggak pernah hancur gitu. Lu masuk coklat itu dari bokap bukan? Bukan. Gue masuk coklat itu ceritanya, jadi ke coklat ya sekarang? Iya kan, lu kan band juga nih, kita jadi band nih. Tapi kan udah enggak. Iya, lagi ada proyekan. Ya, tapi nggak apa-apa, maksudnya nggak apa-apa. Ada proyekan baru. Jadi kalau gue waktu itu bisa berkesempatan masuk coklat itu, karena gue tetanggaan sama Sony Xerox waktu itu. Oke. Gue sama Sony Xerox tetanggaan, dan gue juga punya project sama Sony waktu itu bikin Toxic Team gitu kan. Oke. Boleh ya, lu ada band lu sama bini lu ya? Nah suatu hari memang waktu itu ada acaranya Radix nih, acara gitar. Radix itu yang dimana ngisinya ada Edwin, ada Sony, dan ada beberapa pengisi lainnya lah. Memang drummernya tuh mendadak nggak bisa nih ceritanya saat itu. Gue lupa siapa yang bakal ngisi gitu, mendadak nggak bisa. Waktu itu udah nggak ada, udah tinggal berdua kalau nggak salah ya, coklat. Maksudnya yang personil lamanya? Iya, tinggal Om Edwin sama Om Roni doang. Iya, nah, ketemu di segitu main, beres main itu Edwin nyamperin, Excel mau nggak kalau misalnya jadi edisional saat itu gitu. Oh ya udah. Oh, bukan dari bokap ya?
Bukan. Jadi lu ditarik karena lu waktu itu main band, terus ditarik lu mau nggak jadi main, dan lu langsung mau? Gua saat itu sebagai additional mau, karena kan additional Oh, itu additional dulu. iya, karena kan additional kan Oke. tidak ada apa mengikatnya lah. Oke. Kasarannya Excel dengan project-project lain masih bisa jalan gitu. Jadi waktu itu ya kalau sebagai additional ya Oke, oh, it's okay, gitu. lu di coklat tuh additional ya? Additional Additional. untuk 3 tahun pertama. Oh, abis 3 tahun berarti lu jadi personil tetap? Iya, diangkat menjadi member Oh, jadi additionalnya 3 tahun? 3 tahun setengah ya. Oke. Gitu. Jadi akhirnya tetap. Sekarang jadi berarti lu pas berapa tahun nih sekarang jadi additional jadi personil tetap di coklat? Sebenarnya sih ya sekarang itu udah kan mungkin Om udah dengar dong, maksudnya udah kalau ngitung dari kemarin sih berarti kurang lebih itu Excel tuh jadi member itu dari tahun 2017. Oke, 2017. 18, 19, 20, 21, 22. 5 tahun berarti. 5 tahun. 5 tahun jadi member. Oke. Nah, sekarang kan lagi ada proyekan ya. Proyekan baru nih, reunion. Jadi yang personil tetapnya gimana? Break dulu apa gimana? Gimana ya? Kayak misalnya si Base Jam nih, ada reunion personil tetapnya break dulu gitu ya. Atau elemen waktu itu personil tetap yang ininya kita ambil yang reunion dulu, yang ini break dulu. Jujur gue agak ini sih, maksudnya karena sebenarnya banyak yang nanya gitu. Sebenarnya banyak yang nanya, Oke. cuman ya gue juga udah agak lumayan capek sih, maksudnya banyak yang nanya gitu kan. Nanya soal proyekan ini. Sebenarnya nanyanya lebih ke bukan proyekan sih, lebih ke ya selain ke proyekan itu juga banyak yang masih nanya juga untuk kayak manggungnya apa segala macam. Bentar dulu. Lu kayaknya unhappy. Jadi maksudnya gue ini proyekan. Soalnya gue jujur kesini tuh tadinya nggak expect untuk ada perbincangan ini gitu sebenarnya gitu. Tapi gimana? Sorry gue nggak tahu. Gini. Ini sebenarnya ada proyekan, tapi apa lu? Jadi gimana sih ceritanya? Ya basically sih gue udah nggak di coklat sih sebenarnya. Gitu. Oh, lu cabut duluan. Makanya ada proyek ini. Ya nggak juga sih ya gitulah pokoknya. Ya gua sih nggak pernah menyatakan gua itu untuk cabut sih gitu. Cuman maksudnya gini juga sih, maksudnya sebelum ngobrol terlalu jauh memang Gimana keadaannya gimana? Jadi lu masih di coklat apa enggak itu dulu? gua udah nggak di coklat. Udah nggak di coklat lu sekarang? Oh, jadi ini terakhir tuh kemarin berarti? Kemarin terakhir itu Waktu pas coklat lagi dia bikin proyek. Gue pikir itu proyekan. pokoknya gue berhenti saat reuni lah intinya. Cuman memang gue itu tidak berniat untuk yang nanya seperti yang gue bilang Om, yang nanya banyak. Cuman gini, gue itu berusaha memposisikan diri gue itu tidak sebagai victim gitu. Karena gue lagi merasanya kalau gue bercerita keadaannya kejadian itu gue merasa seperti gue yang gue korbannya. Nah kadang-kadang tuh gue berpikirnya memang kalau saat lu merasa menjadi korban tuh malah ego gue tuh gue merasa jadi korban. Jadi gue juga berusaha mengerti juga sisi sana juga sih. Lu udah nggak di coklat, berarti lu mengundurkan diri atau lu gini. Pertanyaannya gue ganti jadinya. Kalau boleh gue nanya, lu gimana gue nanyanya jadinya ya? Lu udah nggak di coklat gara-gara ada project ini, atau lu mengundurkan diri dulu baru coklat ada jadi project ini yang balik semuanya lagi? Ya sebenarnya gue berhenti ya karena ada proyekan ini gitu loh, bukan karena ada proyek ini gitu, karena ada proyek reuni ini gitu, yang dimana memang itu tadi dia gitu. Maksudnya gue juga ini pertama kalinya gue speak up sih, maksudnya yang ya gue tidak juga expect untuk seperti inilah, intinya begitu. Oke, jadi gara-gara project ini lu jadi berhentinya lu mengundurkan diri apa lu dikasih? Memang agreement lah kita, maksudnya agreementnya, tapi memang kalau dibilang gua berhenti atau dikeluarkan lah bahasanya itu memang abu-abu ya, antara di kasarnya di cut sama gua mengundurkan diri. Kalau gue bisa bilang memang secara berhenti secara mendadak aja gitu, yang dimana memang gue di situ akhirnya tidak juga yang gue berusaha mengerti bahwa memang mungkin keadaannya itu yang terbaik gitu loh.
keadaan itu yang terbaik, yang dimana memang gue agak-agak shocknya, memang agak-agak kagetnya terjadinya secara tiba-tiba gitu loh. Loh, bukannya gini, kita bikin ini dulu yuk, buat gini naikin gimmick atau apa gitu. Oke, Sel, gimana gitu? Badami lah. Ini nanyanya jago banget ya. Kirain udah mau move on ke pertanyaan yang lain gitu. Enggak, gue jadi shock juga. Maksudnya, lu ngomong dulu, kita bikin gue proyekan ini gimana, Sel, gini gitu. Lu juga adalah orang yang dibalik itu semua. Gitu. Ya itu tadi dia, maksudnya gue bukannya tidak mau menceritakan secara detail gitu ya, tapi itu lagi, kalau gue cerita di sini pasti akhirnya menjadi versi gue itu pertama. Tapi memang kalau secara kejadian sebenar-benarnya ya gue cuma diinform bahwa Excel, thank you for your service lah ibaratnya, kita sekarang akan reuni kembali. Dan di situ gue juga memang yang tadi gue bilang gitu, kalau gue misalkan bercerita versi gue pasti gue akan bercerita seolah-olah gue menjadi victim ya, dan sedangkan itu yang gue berusaha hindarin. Karena akhirnya gini, di luar dari semua ini yang terjadi, gue akhirnya menjadi paham, oh dulu juga vokalis sebelum yang ini juga gitu kali rasanya. Nah, iya. Kan ada vokalisnya juga. Siapa vokalisnya? Ayu juga cabut. Ayu juga dikeluarin ibaratnya. Ya, Ayu juga selesai juga. Ayu juga udah selesai juga gitu. Gini. Yang gue mau tanya adalah, kalau itu kan the way. Lu dikeluarin apa, itu the way. Iya. Ya kan? Di balik itu semua itu, ya itulah yang terjadi. Kecewa apa enggak lu sebenarnya? Jujur-jujuran aja. Jujur-jujuran aja ya. Jadi kita, lu kecewa apa? Enggak sih, emang gue pengen dari dulu, gue mau keluar. Kan kita nggak tahu ya. Gini, apa emang udah planning? Kalau kecewa di awalnya pasti kecewa. Kecewa karena maksudnya, kalau gue sekarang boleh pertama kalinya first ever gue cerita gitu deh, dalam hati gue gitu, jika gue misalkan gue itu yang punya band atau apa seperti segala macam, memang gue tahu ujungnya kita semua menjalankan ini adalah sebuah bisnis. Gue paham akan hal itu. Ujung-ujungnya duit lah. Ujungnya duit lah, kita bahasa paling kasar ya. Cuman disampaikannya tidak secara anggap ini sebuah perusahaan. Ada istilah one man notice gitu kan. One man notice. Ataupun kita coba 3 month notice. Iya, atau ada, karena kan gue ngerasa gue udah diangkat sebagai member, at least gue bisa ada Ya ada partnya di situ. Ada partnya di mana bisa merumuskan gitu, yang dimanapun misalkan, kalaupun gue harus mundur, karena gue basically sebagai fans juga sih Om. Maksudnya gue juga, gue juga pernah bilang kalau misalkan akhirnya itu kembali dengan formasi yang utuh, gue akan ikut happy untuk itu gitu. Gue akan ikut happy untuk itu. Dan memang kalau ditanya ada kecewanya, ya kecewanya hanya karena tidak ada pembicaraan. Berarti lu seminggu sebelumnya doang atau sebulan sebelumnya? Enggak sebelumnya dong. Kalau one man notice berarti lu seminggu sebelumnya. Nggak nyampe seminggu, let's say seperti itu. Cuman gini juga Om, di luar dari itu gue sebenarnya pengennya lebih ngebahasnya adalah tapi oke kan, gue tanya gini nggak apa-apa kan. Maksudnya gue nggak tahu, gue benar-benar nggak tahu. Cuman gue taunya itu, nih ya, gue taunya itu adalah proyekan yang which is lu adalah orang balik sebelah sana, karena gue tahu lu adalah orang media juga yang membuat media coklat itu menjadi jalan terus. Gue kan ikutin kontennya, jalan terus gitu. Dan gue tahu itu ulah lu. Lu kan orangnya rada-rada absurd kepalanya dan anak muda gitu. Sebenarnya nggak cuma gue, jadi tim di belakang gue saat itu manajer gue juga gitu, manajer gue ada Mudia dan Ekri, dan kita kasarnya di balik layar itu memang sangat-sangat inilah, terutama gue dengan yang Ekri, Om Ekri atau ada manajer gue tuh, kita tuh teleponan tuh bisa 3 jam 4 jam sehari, kayak yuk kita bikinnya seperti apa segala macam. Berarti lu mikirin lah. Iya, kita mikirin banget. Dan kebetulan gue punya kemampuan di bidang editing gitu, editing video atau apa, video klip terakhirnya pun gue make it nggak yang lu pikirin jadi? Ya, at maksudnya growth nggak? Dari subscriber kurang di bawah 5.000 sampai terakhir udah 60.000. Ya itu thanks to penonton juga, maksudnya kalian semua gitu. Maksudnya dengan terutama ya, maksudnya memang gue juga euforia gue pribadi di dalam saat Ayu nyanyi lagu Coklat juga, gue juga merasakan juga kayak enak banget nih gue mainnya gitu loh. Tapi ya itu, maksudnya setelah kejadian ini akhirnya gue semakin hari semakin disadarin bahwa memang meant to be lah. Gue bersyukurnya akhirnya gue ada lingkungan baru lagi gitu loh.
setelah berhenti dari coklat ya, maksudnya gue ada lingkungan baru lagi. Gue termasuk dengan Ayu pun gue juga jadi semakin dekat gitu loh. Gue sama lingkungan baru, gue ketemu anak-anak garasi. Gue sekarang jadi, meskipun gue di garasi as additional, gue juga bukan yang as a member ya, tapi gue merasakan hal baru lah. Jadi gitulah. Tapi pesan dari gue, jangan ini dijadikan fobia buat lu ya. Kalau memang lu, gue takutnya mau jadi member lagi, gue takut kayak gini lagi. Enggak gitu juga. Maksudnya jangan pernah, betul, semangat lu harus terus. Itu tepat, tapi akhirnya gue satu hal yang gue sadarin adalah bahasa lu member atau additional doesn't mean anything. Yang penting kerjanya benar, kitanya cocok. Betul. Masalah lu personally tetap atau itu akhirnya gue sadar gitu. Ya betul banget. Ya buktinya seperti ini kan, lu mau member atau additional, buat gue means nothing. Buat gue di Elemen juga ada additional, yang disebut additional itu ada Ricky pemain bass. Dia means a lot banget buat gue, karena nggak ada dia nggak main nih kita nih. Gue bilang sebelumnya, Ki, gue minta saran dari lu nih. Ini kan Elemen lagi nggak bagus. Gue mau mereunikan anak-anak gimana ya? Anak-anak gue lagi kurang semua nih keuangannya. Gue kayaknya gue punya faith bahwa kalau gue Elemen reunion kayaknya bagus. Gue bilang gitu. Tapi gimana elunya nantinya? Lu nggak ada di sini. Ricky pada saat itu dengan besar hati, nggak apa-apa bro, lu pakai aja. Kapan lu mau mulainya? Satu itu, yang kedua pemain bass gue nggak punya bass, pakai bass gue. Nah Ricky tuh waktu itu ngomong gitu. Gue support begini. Tapi ya ada waktunya kan, 3 bulan kemudian baru kita ini. Ya gue kaget juga sih. Lu berarti dikasih tahu orang terakhir yang dikasih tahu. Berarti mereka sudah berjalan, Coklat sudah berjalan sebelum ada lu dong kalau begitu caranya. Maksudnya sudah ada planning ini, gue pikir lu ada di dalam situ. Ini disclaimer dulu ya, gue bener-bener nggak tahu gue tuh hari ini bakal ngomongin ini, karena gue berpikirnya gue hari ini tuh ketemu Om Ferry tuh bakal ngomong, kita dulu syuting film dan kita akan bikin film lagi, segala macam kayak gitu, karena memang ada rencana ya. Gue juga nggak tahu. Kita juga ada rencana memang kan bikin film lagi kan. Mau bikin lagi. Jadi gue tadinya berpikirnya kita kan lebih ngomongin, tapi ya sekarang udah bahasa Sunda emang kadung lah. Sorry pisan, orang tuh jauh. Enggak, gue beneran taunya itu proyekan kayak Elemen. Ya itu dia, maksudnya gue di sini memang hanya bisa bercerita apa adanya gitu. Maksudnya kalau dari gue sendiri memang gue dikabarin saat itu sudah terbentuk dan gue nggak tahu itu sudah diinisiasi dari kapan lah intinya. Bahkan gue jujur gue masih ngarep kayak waktu itu bisa nggak ya gue berada di posisi drum itu di mana depan gue itu adalah original member gitu. Wah, gila. Itu gue sempat mimpi seperti itu karena kalau gue punya video-video gue tuh lagi manggung lagunya Coklat. Bukan 17 Agustusan, gue bukan bawain bendera doang. Gue bawain Karma, bawain Jauh itu gue dari SD gitu loh. Gue dari SD gue bawain itu dan gue masih nyimpan videonya sampai sekarang gitu loh. Ini gue emang dari dulu gue ya tahun segitu siapa sih Om yang nggak suka coklat saat itu ya. Oke. Jadi emang dream come true buat gue juga gitu sebenarnya. Sekarang yang gue cuma pengen tanya, kalau misalnya di depannya ada coklat, apa yang lo mau sampaikan? Gue yakin coklat juga pasti nonton. Iya, gue berharap ya memang ini jalan terbaik untuk semua pihak. Oke. Untuk pihak coklatnya juga bisa memang sesuai yang diharapkan, mungkin bisa jadi besar lagi gitu kan, bisa jadi apa ya seperti sedia kala lah, seperti apa segala macem. Dan jika gue melihat itu, gue di sini malah seneng karena jangan sampai dengan setelah terjadi ini malah tidak terjadi apa-apa gitu, paham nggak? Ngerti. Berarti buat coklat besar lah, karena di sini ada ibaratnya ada ponakan gue ini yang sangat mengidolakan, sangat bangga dengan adanya di coklat. Pada saat sekarang dia tidak terpakai lagi atau tidak dimainkan lagi di partnya, jadilah yang besar karena itu ini pengorbanan lu lah di sini untuk meredam kekecewaan lu ya. Ya, ada hiburan. Iya, kalau dibilang pengorbanan, kalau gue juga bukan yang apa, gue menjadi hero-nya dengan gue. Tapi memang ya maksudnya itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Coklat berjalan dengan gue udah lama, 7 tahun lah kurang lebih ya. 7 tahun dan kita merangkak lah gitu dan sampai akhirnya bisa sampai ke titik kemarin tuh buat gue pribadi. Bukan yang lagi banyak panggungnya loh masuknya. Bukan. Tapi maksudnya tuh dari kita segi bermusiknya gue cocok banget dengan coklat gitu. Maksudnya dengan Edwin juga tektokan bikin lagu apa segala macam sangat-sangat senior KB. Gue sama Om Roni basis juga deket banget, kita roommate gitu loh, apa segala macam. Jadi maksudnya seru. Gue memang jujur gue punya kekecewaan, tapi maksudnya ya dengan kedewasaan lu, dengan ngefans lu bisa redam. Iya, mudah-mudahan memang
yang diharapkan terjadi semua. Pun dengan sisi guanya ya. Oke. Gue akhirnya melihatnya mereka bisa terbang tinggi lagi gitu kan, bisa besar lagi. Gue pun di sisi ini mungkin gue dikasih kesempatan untuk ada opportunity lain gitu, ada kesempatan lain entah dengan band lain atau dengan pekerjaan lain. Oke. Ya, thank you. Sorry nih, gue nggak tahu. Tapi nggak apa-apa kan? Karena gini Om, gue yang nanya banyak, cuman gue emang agak menjaga untuk tidak terdengar seperti Lu mengeluh lah, mengeluh. Gitu, Iya, karena iya, memang memang namanya orang lagi kecewa, mau pasangan suami istri, kok mau pertemanan, kalau ditanya pasti kan sisi guanya gitu kan. Gue sakit hati Aduh, nih. luar gitu. biasa gue ngelihat lu. Cuman lu ya, very dewasa banget, Ovi. Ini luar biasa anak lu. Nah, tapi gue kaget juga lu. Lu sedewasa ini sekarang. Dulu kan bubudakan pisan. Hah? Aduh, dulu mah kalau gue teh ngomongnya, Om tahu lagu ini nggak Om tahu. Curang ya budak letik. Neangannya lagu. Jadi dia sangat ngefans sama band-bandnya kayak Poison, apalah segala macam. Ya tapi gitu, maksudnya apa? Om Ferdi sempat ngontek kan kemarin kan, ayo kita ngobrol-ngobrol gitu, kita bikin film lagi apa The Bokis apa segala macam. Gue excited dong. Ya kan, ternyata agak-agak menyimpang pembicaraan. Aduh. Gak apa-apa, jadi kan clear. By the way, ini kalau gue sekarang, kita lupakan lah coklat. Udah, itu loh. Berarti udah. Lu udah punya your own path lagi ya. Oke. Sekarang, lu kenapa sih nggak pernah? Lu kan pernah main film sama gue dan acting lu luar biasa. Ada. Lu tau nggak di acting lu yang waktu sama gue, itu semua orang nangis. Dan apalagi yang pas lu ngomong, Dad, masih boleh kan aku manggil Daddy lagi? Itu nangis. Dan gue waktu itu syuting itu beneran, gue nangis beneran. Dan gue karena itu the last scene, right? Iya. Kebayang abis film itu, gue pasti akan jarang ketemu lu. Jadi gue bener-bener sedih pada saat itu. Wulan juga merasakan itu juga. Nah, acting lu kan luar biasa. Bagus di acting untuk pemula waktu pada saat itu. Kenapa gue nggak ngeliat lu ada di film atau di sinetron gitu? Lagi-lagi ya, gue tuh orang itu memang tidak pernah merasa taking credit lah. Jadi kayak gini, yang gue rasain, gue sempat nyobain Om setelah dari Om itu gue pernah cobain jadi cameo di film Heart waktu itu, pernah juga gue main sama Kotak waktu itu Rock and Love. Oke. Tapi memang yang kita lakuin saat itu very natural gitu loh, kayak kita komunikasinya di belakang layar itu seperti apa, dan akhirnya itu yang berikut juga perannya seperti lu harus nyaman dulu ya. Ya Om Benny gitu kan. Om Benny tuh bener-bener yang kayak ya, jadi kayak Om sendiri. Gitu dan gua tuh tipikal yang seperti itu gitu loh. Ini seniman sejati. Kudu nyaman. Jadi memang ternyata gua tidak seprofesional itu dalam Jadi lu nggak bisa di industri yang kudu diras tak itu nggak bisa ya. Gua sempat nyobain sinetron, gua sucks banget. Gua nggak mau nonton film sinetron gua sendiri. Wah, karena gua juga ngelihat jelek banget gua di situ gitu. Gue tahu diri gitu. Padahal orang mau bilang lu bagus, cuman lu aja ngomong jelek. Iya, ini gue jelek banget, acting gue nggak bagus sampai akhirnya gue situ kayaknya ini nggak buat gue. Tapi makanya pas Om Ferdi ngajakin main film lagi, gue excited karena gue tahu chemistry di belakangnya udah kebentuk dengan natural. Ya, kebetulan nanti mau Benny lagi. Sama The Bokis lagi. The Bokis lagi kan, itu. Jadi kita mau bikin, insya Allah ya, Om Benny mau bikin itu. Om Benny, tapi bukan film sih, jadi kita mau bikin series. Apapun itulah, yang penting kita 10 episode. Karena kangen-kangenan juga gitu, maksudnya itu pengalaman seumur hidup Excel yang memang Excel masuk ke film itu tuh nggak tahu bahwa itu film serius. Awal mulanya yang ngajakin. Tadinya nyangkain film band tuh aja. Iya kan, Om Budi Arab gitu kan ngajakin main film ini. Excel pikir film Bandung lah ya gitu maksudnya. Tapi tiba-tiba Tante Kiki juga ngontek juga itu, Tante Wulan nanyain tuh kayak gini, ini film apa gitu. Tante Kiki itu film serius gitu kan, kayak gue juga kayak ini apaan nih gitu kan. Cuman ya dibantu oleh ya timnya lah saat itu gitu, dan entah kenapa ya para orang tua Excel ini tuh yang memang melihat Excel seperti anaknya sendiri, sehingga chemistry itunya nggak dibuat-buat gitu. Iya. Dan nggak instan kan. Iya. Itu preparasinya sebulan. Kita ada sebulan ngobrol, ketemu, ketawaan doang. Cuman kita menjalin ininya, apa namanya? Chemistry-nya tuh memang benar-benar dijaga sama Mas Benny. Benar-benar dibikin kayak BBM-an dulu gitu ya. BBM-an, jadi itu yang ternyata
hebatnya para pemain sinetron itu, hebatnya para pemain film yang sungguhan, gue bilang iya, itu adalah aktor. aktor sungguhan itu memang Tanpa chemistry dia bisa jalan. iya, mereka bisa langsung on the spot. Kita masih mudi ya. Nah, kita masih mudi gitu kan. Kayak memang ke bawah aja. Oh, gue senang sama orang-orangnya jadi jalan gitu kan. Nah kayak kemarin gue tuh ngelihat lu jadwal lu kasih jadwal gue ada office gitu. Lu teh memang ada kerja atau lu bikin usaha apa? Ya, yang tadi itu makanya based on dari pengalaman gue kerja di yang Teras Japan itu, gue bikin konsep apa segala macam. Akhirnya gue memberanikan diri untuk bikin inilah multimedia kecil lah. Oke. Multimedia kecil kayak gue juga kan bukan yang sekolah sekali lagi nih. Gua bukan, berarti lu pakai sense of art-nya lu ya? Sense of art aja gitu, tapi ternyata ya kayak kepake gitu loh, maksudnya kayak gue juga... Apa sih? Gue nggak ngerti dah semua. Gue bikin interior juga, gue bikin juga interior design juga. Gue bikin juga gitu, tapi memang gue tidak dengan gaya lo berarti. Nah itu dia. Jadi dia kayak custom made ya. Custom made gitu. Custom made yang gayanya dia ada lah ciri khasnya. Gue nggak bisa yang kayak orang datang, Excel bikin gue dong style-nya mau seperti ini. Nggak bisa tuh ya. Gue bukan seperti itu juga, jadi kayak ya. Tapi kalau mau yang kayak Excel bikin, datang ke gue gitu. Jadi lebih kayak gitu pun dengan akses multimedia kayak sekarang contohnya kayak dulu di Coklat ataupun kayak gue sekarang bareng sama Garasi. Ada LED di belakang itu lu yang aset bikin? Multimedianya gue yang bikin juga gitu. Berarti elemen juga bisa pakai lu dong? Oh silakan. Oke. Dengan senang hati. Kalau ada yang mau kontak lu, ada nggak? Harus kemana? Ada ke Instagram lu langsung? Bisa ke Instagram gue, ada Instagram gue bisa, DM ke gue bisa, atau ke Excel Media. Excel Media Production. Nggak, gue satu ada yang gue tanya. Excel itu nama panggung apa asli sih? Nama asli. Nama asli beneran di KTP. Coba lihat. Di KTP. Gue satu mungkin. Gelo si Ovi karena Excelnya tuh AXL. Enggak. AXEL. Oh, Excelnya AXEL. Iya. Excel. Pun dengan Andaviar juga bukan nama. Jadi Andaviar itu adalah anak Desi Noviar, nama nyokap. Luar biasa. Jadi beneran Excel namanya. Jadi nyokap gue tuh ngidam sekali sama Axl Rose memang gitu. Oh iya. Makanya mungkin kayaknya era-era kelahiran 92 atau 90-an gitu pasti banyak banget yang namanya Excel mungkin. Iya. Karena kegilaan. Tapi akhirnya jadi Excelnya kayak Excel itu ya lo bikinnya. AXL. Oh enggak, gue tetap mempertahankan nama asli gue. Oh tetap AXL. Cuman entah kenapa orang setiap nge-save kontak gue tuh kayaknya bawaannya gue juga gitu. Antara AXL atau EXCEL. Anjing. Kemari. Antara dua itu aja gitu. Gue di sekolah dipanggilnya bukan Excel, Akel. Jadi Akel. Akel gue di sekolah dulu. Guru ya? gue manggilnya Akel. Gitu. Excelnya teh kalau di Bandung jadinya EXSEL. Nah. EKSEL. Excel. Tapi ini loh apa namanya? Gue thank you dan gue minta maaf juga. Sorry juga ya. Gue tadi gue nggak tahu. Gue pikir sama seperti Elemen waktu membuat proyekan, akhirnya proyekan itu selesai dan formasi kembali seperti biasa. Sama seperti Base Jam juga, yang gue tahu gitu soalnya. Jadi pas begitu reunian selesai, mereka balik lagi ke formasi awal. Jadi gue bener-bener nggak tahu bahwa lu itu ternyata sudah keluar dan apa yang tadi kita bicarakan. Tapi gue salut sama lu untuk bisa menyikapi, berdamai dengan keadaan itu yang paling susah soalnya. Ya di luar itu semua gue masih menganggap teman-teman di Coklat itu ya sama seperti Om Ferdi. Ya gue manggil mereka juga Om, gue melihatnya seperti orang tua gue dan memang gue juga menyadari bahwa chance gue, peluang gue mungkin masih lebih besar. Maksudnya dengan kalau melihat dari segi chance dengan teman-teman gue, lingkungan gue ataupun dengan umur gue masih 30 masih panjang. Jadi masih panjang bisa. Di luar itu memang gue juga, di luar kekecewaan gue sebagai apa, gue juga melihatnya itu memang mungkin ini best way untuk both party. Itu human sih sebenarnya kalau ada orang kecewa apa segala macamnya. Karena kan begitu orang sense of belonging, ada merasa memiliki, hilang kan pasti kecewa. Pasti kecewa. Gue sih jujur lebih sedihnya nangisnya waktu itu tuh gue. Oh sempet nangis? Ayo keceplosan, sumpah gue keceplosan. Nggak apa-apa. Gue tuh nangisnya tuh lebih ke kayak, buat gue tuh relationship 7 tahun tuh nggak sebentar gitu ya. Sama-sama kayak pacar lah gitu. Meskipun putusnya seperti apa, gue masih ada yang kayak bangun di pagi hari, gue udah nggak bareng mereka lagi ya. Gue udah nggak di situ lagi ya gitu. Kayak ada hal seperti itu masih ini. Cuman yang memang itu tadi dia lah, maksudnya gue juga merasanya memang ini versinya kejadian ini memang mungkin sudah seharusnya ya. Maksudnya ini
memang sudah di jalannya begini gitu ya. Tinggal gue menyikapinya, gue mau playing victim atau gue mau move on gitu. Okay, Karena kalau playing victim itu adalah cara paling gampang untuk semua orang. Saat terjadi apa, gue tuh yang ditindas. Tapi good loh, lu bisa nyimpan ini. Itu lumayan lama, udah berapa sebulan ada ya? Gue udah kalau nggak salah gue dikabarin itu bulan September. Maksudnya lu nggak ngomong apa-apa ya kemana-mana ya? Makanya gue nggak pernah tahu. Iya sih. Gue memang saat itu gue sempet close dulu tuh. Gue maksudnya kayak chat orang. Oh, gue tahu. Lu pasti close itu nanya, aduh, gue harus ngomong apa ya sama teman-teman, sama orang-orang. Mungkin itu. Iya, gue juga bingung karena gue belum. Karena apa? Kalau gue ngomong saat itu, gue pasti akan tidak jelas lah omongan gue. Iya. Pada saat kita bangga dengan apa yang kita miliki, tahu-tahu lepas, dan kita harus pasti mempersiapkan gimana caranya untuk ngasih tahu ke orang-orang bahwa nggak mungkin lu bilang nggak tahu nih gue dikeluarin, nggak mungkin. Pasti lu akan jadinya annoying. Anggaplah perceraian gitu. Orang nanya kan, udah nggak cocok gitu. Pasti kan kalau baru kejadiannya tuh kita juga lagi kayak healing dulu gitu, kayak tenang dulu gitu, kita what's next apa segala macam. Gue butuh waktu. Akhirnya kemarin tuh emang gue shutdown. Gue cuman memang ngelakuinnya dengan orang-orang terdekat gue saat itu aja gitu. Maksudnya gue dengan Ayu, dengan manajer gue, dengan keluarga gue. Ya udah. Tapi ini udah aman sekarang. Apa? Udah aman ya sekarang. Aman. Makanya sekali lagi semoga semua kejadian itu memang best untuk Tapi gue yakin sih, Coklat juga tahu perjuangan lo di Coklatnya selama 7 tahun, dan bukan pada saat yang lagi di atas ya, pada saat lagi di bawah. Pasti mereka juga nggak akan pernah lupa sama lo juga. Karena kalau nggak ada lo kemarin ini di 7 tahun itu, nggak akan ada yang sekarang. Ya, pun dengan vokalis sebelumnya, dengan Jacqueline dan Sarah dan segala macam, ya itu Coklat. Coklat juga di luar di semuanya mereka dengan caranya mereka ya. Meskipun caranya mereka seperti apa, tapi mereka survive ya all those years gitu ya. Yang mungkin kalau gua saat itu menjadi mereka, ya gue sih udah bubarin aja lagi band gitu. Mudah-mudahan mereka juga sama seperti lu lah, ya kan? Karena nggak enak sih kita berjalan di atas kesakitan orang tuh nggak enak. Kalau yang lainnya semuanya senang, pasti happy, bawaannya juga happy. Ya at least mereka sekarang, kalaupun ini akhirnya menjadi mereka bisa nonton, at least mereka bisa melihat bahwa ya gue doing fine lah. Udah ikhlas? Ya gue doing fine, jadi mereka juga ngejalaninnya juga bisa lebih dengan tenang juga. 30 tahun tapi pemikirannya luar biasa. Aduh, bokap lu pasti bangga sama lu. Bokap lu tahu kan lu? Hah? Udah cabut? Udah tahu dong. Tahu orang pertama dia segala macam dia. Tapi bokap mah pasti santai orangnya. Gimana tanggapan bokap pas lu gitu? Bokap itu adalah, buat gue itu adalah obat penenang gue lah. Oh iya. Kalau gue bilang kenapa gue bisa nggak ngedrugs? Iya, tato mah beda sama hatinya ya. Kalau gue ibaratkan ya bokap gue itu adalah drugs gue gitu loh. Gue sangat butuh dia karena saat gue sekarang edik lu ya. Edik gue. Karena hari ini lagi di rumah gue gitu kan. Hari ini kan dia lagi ada manggung di Jakarta. Oh iya. Dia setiap manggung di Jakarta pasti akan nginep di tempat gue gitu, dan sekedar ada dia di bawah itu, gue tahu dia ada di bawah gitu loh, ada di kamar bawah gitu. Itu tuh gue tuh tidur tuh lebih tenang. Lebih tenang. Itu, ada bokap. Dan pas gue kemarin akhirnya married dan segala macam, dan bokap udah nggak serumah, karena gue tuh dari dulu tuh selalu serumah dengan bokap. Bokapnya dia itu lucu deh, dengan dandannya dia yang rock and roll mau naik panggung pada saat itu. Dia masih pakai pangais, bawa bayi-bayi, ya kan, bawa anaknya. Jadi dia nggak lepas, dia dekat banget sama cucunya ya. Ya banget, dan luar dia tuh ngurus banget. Jadi nggak cuman yang beliin, tapi emang dia tuh beliin plus mainin bareng. Ya, itu nemenin mainnya gitu. Jadi anak gue juga bokap datang tuh nggak mau tidur. Nggak mau tidur. Oh iya. Nggak mau tidur mereka. Ini gue lebih seneng nyeritain ini nih. Tapi berubah ya. Apa? Gara-gara bokap datang, pola tidur anak-anak jadi berubah semua. Jadi berubah. Cuma lebih anak-anak gue jadi punya lawyer. Jadi ada yang bela. Iya, tiap gue itu nggak boleh itu. Udah kan. Lawyernya supaya tenang. Tapi ya itulah, maksudnya gue satu hal yang gue tuju selain kayak gue harus sukses seperti bokap itu adalah sukses menjadi pribadinya ya. Menjadi pribadinya. Karena itu yang dia tuh bisa stay tenang gitu dalam segala. Gue pernah ini all you can hear kan? Iya, all you can hear. Pah, ini kakak nggak ada uang, stres, sedangkan ini kontrakan mau habis 4 bulan lagi. Jawabannya apa menurut Om? Kira-kira deh. 4 bulan lagi? 4 bulan lagi ini kontrakan habis nih, gue harus perpanjang kontrakan tahunan nih. Tapi duit gue nggak cukup nih, gitu kan.
Ya gimana dong, kamu dong urusannya itu harusnya. Kayak gitu ya. Antara itu atau biasanya ya udah ntar ini papa. Ya nanti papa bantu. Kalau gitu. enggak, kalau gue lagi ada duit pasti ya udah ntar pakai duit papa dulu lah. Kayak gitu. Iya kan? iya iya pasti dong. Kalau dia kata-kata dia kayak gini. Kan masih 4 bulan lagi. Jangan stres dari sekarang, kasihan anak-anak. Nanti aja tadinya kalau udah tinggal sebulan lagi baru. Berarti bokap lu itu orang yang percaya santai lah, everything is gonna be alright. Iya, dan itu terbukti sama dia yang menjalankan hidupnya sampai sekarang udah 56 tahun. Ya dia doing fine. Emang dia tidak punya all you can hear lagi nih. Gue sangat karena ini kebanggaan gue. Iya. Bokap gue tidak punya aset besar. Dia tidak punya perusahaan besar. Ya murni musisi. Murni musisi gitu loh. Tapi yang gue banggakan dari dia adalah ya dia selalu bisa menjadi penenang gue. Ya. Banyak orang tua yang bisa memprovide lebih dari dia secara aset dan segala macam, cuman dia tidak bisa menjadi penenang untuk anaknya. Nah itu yang akhirnya itu task yang buat gue sekarang ke anak gue itu lebih berat gitu. Gue bisa cari duit, tapi kok gue nggak bisa nahan marah gue ke anak gue ya, atau gue nggak bisa jadi penenang buat dia ya, kok gue nggak bisa jadi penenang buat istri gue ya, kayak gitu. Itu yang gue coba sangat gue coba pelajari dari bokap gitu loh. Untuk bisa seperti itu lebih sulit menurut gue gitu. Bokap lu memang sih kalau ngapa-ngapain paling santai, paling tenang dia memang. Kalau kita lagi ngumpul dia paling slow, dia kan orangnya kan sedikit introvert ya. Jadi dia senyum ya. Nanti gue panggil lah. Cuma kalau udah kena Jack D doang di. Oh, kalau udah kena Jack D baru. Ini apa itu namanya cirincing cat. Itulah. Cirincing cat ya. Kelebihannya lah. Ya nanti gue juga panggil lah bokap sini. Iyalah. Ngobrol-ngobrol ya. Kok bisa begitu sifatnya ya? Kok bisa nyantai gitu sih jadi orang gitu. Pantas dia nggak pernah tua. Iya itu yang bikin dia nggak pernah tua. Rambut masih begitu, badan masih begitu, muka masih begitu. Berarti anaknya itu udah mulai buncit, dia mah masih lurus ya? Masih lurus. Makanya mama gue gitu. Coba bilangin sama dia lagi musim buncit sekarang. Ya betul aku. Saya ikutin zaman. Udah nggak six pack itu ngejim itu lifestyle. Sekarang mah six sense yang penting. Six sense yang penting ya kan. Kita bisa membaca situasi. Apa itulah nggak usah. Tapi thank you banget ya. Ya makasih Bang. Nuhun pisan. Sorry kalau tadi gua nggak ada yang lo tidak berkenan sama lo, tapi nggak apa-apa nih gua rilis. Ya geus kadung. Ya oke. Nah kan lo juga menceritakan apa adanya. Terus kayaknya lo akan gue duluin ya. Nggak apa-apa kan? Ini keperluan gue. Gue rilis duluin ya. Oke, tapi thank you banget semuanya. Tapi kalau misalnya ada yang mau komen, ada yang mau jangan lupa follow Instagramnya Excel. Excel apa? Excel.andaviar. Excel.andaviar. Ini salah satu pemain drum yang menurut gua ada 2 pemain drum muda yang luar biasa mainnya, yang ekspresif. Itu ada dia dan ada Iqmal. Itu lu ekspresif banget. Dan menurut gua lu rising star. Dari waktu itu gue percaya bahwa lu akan rising star. Dan gue percaya dia tidak dibantu sama papahnya. Kenapa? Biasanya kan orang-orang kalau bapaknya gitaris, anaknya gitaris ya? Dia enggak? Tapi gue di Garis main gitar loh, Seth. Oh, tapi kan enggak sejago bapak lu. Bapak lu orang gila. Dia sekolah di Amerika dulu, gue tahu. Dia main drum, dan dia drumnya enggak bukan ini ya, bukan kaleng-kaleng. Dia memang bener-bener jago menurut gue gitu. Dan ya ternyata di acting juga bisa. Ya cuman dia bukan industri ya. Dia adalah orang seniman yang kalau seneng dia jalan. Ya, tapi pun ini gue pengen ngobrol dikit lagi ya tentang drum nih sekarang nih. Gue drum jujur gue juga melihat diri gue tuh terlalu gua banget gitu loh. Gue dengan yang seumuran gue Bonti gitu, dengan Yo Iqbal, mereka kan teknisnya luar biasa banget gitu dengan ekspresi Iqmal gitu kan. Gue tuh terlalu kayak aing Motley Crue anjing. Gitu. Iya. Lu tuh orang lama. Ininya tuh hard rock gitu. Tapi pas sekarang emang pengen juga bisa kayak gitu gitu. Kayak gue ngeliatin drummer dengan teknisnya dia. Ya itu berkembang sebenarnya. Berkembang akhirnya baru sekarang ini kayak jago juga ya. Lu gini sih kalau menurut gue, lu mau skill lu diasah mau kayak gimana, tapi lu akan tetap punya ciri khasnya di yang lu seneng. Lagi sih. Iya. Akhirnya gitu sih. Itu cuman lu bisa aja gitu. Lu bisa doang. Cuman itu dia, maksudnya gue hari ini juga makasih banyak juga ke Om Ferdi udah ngundang karena memang kangen banget sama. Tapi main ya film ya? Harus main lagi. Pokoknya kalian nggak akan ngeliat gue lagi di film lain atau apapun lain kecuali bareng Om Ferdi. Ini mamen nih udah.
Excel nuhun pisan. Hatur nuhun. Salam buat keluarga, buat cucu-cucu gua berarti ya, sama cucu. Siapa namanya tadi? Esba sama Esli ya. Esba sama Esli, istri juga. Itu istri itu vokalis ya? Dulunya vokalis ya. Vokalisnya lu. Salam juga papa sama keluarga yang lain. Semoga lu maju. Amin. Lu jadi apa yang lu dapat. Jangan pernah berhenti, jangan pernah ada fobia lu terhadap apapun yang lu lewatin. Kalau pesan dari gua, lu harus nyampe ke sana. Lu harus nyampe, nggak boleh ada yang stop itu. Siap. Itu yang, dan gue yakin lu pasti bisa. Thank you. Oke, sama satu lagi terakhir. Ini teh apa sih? Mana? Fotonya siapa? Ini? Bulu deh aing mah. Ini foto nyokap. Oh itu nyokap. Oh tato nyokap, bukan bini lu. Bukan. Nyokap. Itu udah lama dong. Ini udah dari zaman kita syuting itu udah ada. Oh udah ada ya? Udah ada. Ini nyokap di sini. Sebenarnya ini nyokap juga nih. Ini nyokap. Karena maksudnya gue kan ya karena bokap ya, ada nggak dibikin? Bokap ini ada. Bokap di sini satu. Oh ini ada bokap di sini. Ada bokap, terus ada bokap lagi di sini. Nih. Anjir. Bokap. Oh iya. Gue juga ada bokap gue di sini. Jim Morrison anjing. Pokoknya gue tuh family banget lah, gue tuh emang orang itu kemanapun gue pergi tuh gue, yang gue bilang tadi, gue tuh merasa lebih tenang saat ada orang tua gue, jadi kayak ini foto harus orang udah, tua apa segala macam tuh menenangkan gue lah secara psikis. Oke, sukses buat lo ya. Thank you buat semuanya ya. Oke, buat semuanya, apa namanya, di subscribe, di like, di komen, pokoknya apapun lah, karena biar maju aja ininya apa kontennya. Biar happy, biar kita bikin konten gini terus. Oke, follow ya Excel ya. Oke, bye. Bye. Bila aku harus mencintai, dan seperti itulah cintaku untuk dirimu. Demi nama cinta telah ku persembahkan. Download dulu sekarang. Hanya untukmu.